Oke teman-teman, udah jam 10.15 ya. Kita mulai saja tatap muka kelima PJJ mata kuliah tata tulis laporan hari Selasa 21 September ya. 2021 jam 10 sampai jam 11.40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, pokok bahasan dari tatap muka kelima hari ini adalah pengujian ilmiah ya, pengujian ilmiah melanjutkan pokok bahasan tatap muka sebelumnya ya. Jadi tujuan instruksionalnya setelah mahasiswa mengikuti tatap muka kelima ini nanti dapat menjelaskan quality of service dari sebuah subsistem atau komponen ya. Yang berikutnya mencari teori dan hasil penelitian yang relevan ya, teori dan hasil penelitian yang relevan, menyebutkan parameter subsistem, menyebutkan kriteria ya, menyebutkan kriteria subsistem, dan menjelaskan langkah untuk menguji subsistem ya. Oke, kita mulai. Jadi rasionalnya ya. Ini mahasiswa D3 ini nanti wajib membuat tugas akhir ya. Tugas akhir itu Anda harus terbukti secara empiris ya, atau secara empirik membuktikan sendiri ya, membuktikan sendiri suatu desain ya, suatu desain dari suatu sistem yang Anda buat menggunakan deduktif teori dan hasil penelitian yang relevan. Setelah itu Anda uji sendiri, nanti hasilnya adalah laporan tugas akhir ya. Jadi yang dikumpulkan itu laporannya saja ya, sedangkan produknya itu tidak disebutkan dalam kewajiban bentuk luaran yang harus disimpan. Kalau Prodi Diploma 3 sejak awal berdiri itu mewajibkan produk tugas akhir mahasiswanya itu dikumpulkan, mungkin sudah ada museum ya, museum Muri nanti ya. Jadi itu tidak, jadi yang dikumpulkan hanya hard copy atau print out dari tugas akhir. Nanti ke depan lama-lama tugas akhir itu tidak dikumpulkan dalam bentuk hard copy karena akan membuat petugas atau membuat unit perpustakaan teriak, kami nggak punya tempat. Jadi yang dikumpulkan hanya PDF-nya saja atau filenya. Lama-lama mereka juga nggak sanggup ya, akhirnya harus membuat artikel ya, artikel sistem yang dibuat itu dipublikasikan di seminar atau jurnal ya, jurnal internal ya, di Prodi D3 atau di jurnal atau seminar ilmiah lainnya yang ada di kolong langit ini gitu. Nah, tugas akhir itu membahas apa ya? Ya membahas D3-nya topik Anda itu apa? Nah, Anda kan mahasiswa Diploma 3. Di mana FT-UNJ ya. Berarti ya itu ada kekhususan ya. Jadi D3 Teknik Elektronika yang di FT-UNJ itu bidangnya otomasi industri ya, otomasi industri. Jadi kalau topik yang untuk tugas akhir ya terkait dengan
bisa secara utuh otomasi industri, atau hanya otomasinya saja atau industrinya saja gitu ya. Kalau industrinya saja itu nanti bidangnya instrumentasi ya. Alat-alat yang dipakai di bidang industri, alat untuk mengukur, untuk menguji itu apa, itu banyak sekali. Misalnya jam meter. Jadi misalnya suatu engine yang berjalan di suatu industri, ini kalau sudah mencapai 10.000 jam itu harus overhaul. Jadi ya Anda membuat sistem begitu engine-nya nyala, counter jamnya nyala. Setiap 1 jam ya dia naik 1 gitu ya. Jadi kalau sudah menunjuk 10.000 ya berarti 10.000 jam ya sudah. Itu masih bagus atau sudah bosok ya harus di overhaul ya, overhaul. Jadi seperti di bis ya, bis yang menggunakan diesel itu kalau engine-nya nyala itu nanti ada alat yang bunyinya tik tik tik, itu adalah hour meter ya. Atau alat yang mengukur cahaya, berapa intensitasnya, mengukur kecepatan putaran motor ya, mengukur tegangan dari jarak jauh, ya, mengukur warna, panjang gelombang misalnya, mengukur kedalaman ya, mengukur jarak dan seterusnya. Itu bidang kajian di industri ya, industri. Tapi kalau di otomasi itu ada kendali ya, ada kendalinya. Kendali tertutup atau terbuka. Itu kalau otomasi, bagaimana cara pakai tangan gini aja alatnya hidup ya. Begitu operatornya ngantuk, alatnya mati. Kok mati? Ya karena yang mengoperasikan tidur. Oh, bisa mendeteksi ya, bisa gitu. Kalau operatornya berak, ditinggal alatnya mati. Itu kalau operatornya makan, ditinggal alatnya mati. Itu ada bidang otomasi. Jadi atau bidang kajiannya sistem ya, nanti sistemnya, sistem itu menggunakan apa gitu. Di pertemuan berikutnya nanti dibahas ya, nanti ada sistem menggunakan Arduino gitu, DigiSpark ya, IoT atau Raspberry, Canberry, Blueberry, macam-macam nanti. Itu bidang kajiannya. Nah, walaupun Anda memilih apapun ya, peluang-peluang itu Anda pilih, nanti sistem yang Anda usulkan itu pasti ada 3 subsistem besar. Ada input device ya, subsistem yang kelompok di input. Terus nanti ada subsistem yang disebut pemroses ya. Dan subsistem output atau aktuator itu selalu ada itu ya. Jadi ada input, proses, outputnya. Inputnya itu subsistemnya banyak, terus proses juga gitu, dan outputnya juga banyak. Nah, jadi nanti tugas akhir Anda itu sebelum Anda membuktikan bahwa sistem yang Anda usulkan itu dapat bekerja, Anda harus menguji subsistem gitu. Menguji subsistem. Jadi kalau ban motor Anda suatu saat tidak berada pada tempatnya, berarti kan Anda harus mencari pengganti ya. Nemu di mana gitu. Nemu di ini Pak, di gudang. Nah, sebelum dipakai ya seharusnya diuji dulu gitu loh. Jangan main pakai saja gitu. Setelah diuji kok bisa menentukan bahwa ban ini sudah cocok Pak. Emang Anda punya kriteria atau bagaimana? Apa itu Pak kriteria? Ya suatu data, suatu nilai dari ban yang Anda mau pakai itu apakah memenuhi nilai ban yang seharusnya dipakai gitu. Jadi seorang calon pegawai itu kalau masuk ke suatu perusahaan akan diuji, dites ya. Tesnya itu ya ada kriteria gitu. Kalau kriterianya memenuhi ya memenuhi yang disyaratkan mereka ya akan
dianggap memenuhi syarat untuk masuk. Itu pun tidak langsung masuk ya. Ada masa percobaannya 3 bulan. Kalau 3 bulan benar aja masuk gitu. Dalam begitu masuk masih setahun. Setahun masih pupuk bawang gitu ya. Kalau main game itu kena nggak mati gitu. Selama setahun dimonitor. Wah ternyata dia kalau ini gini Pak, kalau gini ya udah dikeluarin gitu. Jadi pengujian itu juga perlu ya dalam semua bidang gitu ya. Semua bidang memerlukan pengujian. Karena dengan pengujian kita bisa tahu ya, tujuan pengujian kita bisa tahu apakah sesuatu yang diuji itu memenuhi persyaratan untuk dapat dipakai. Ya, memenuhi syarat untuk dapat dipakai. Kalau Anda beli sepatu gitu ya, misalnya sneaker gitu. Wah, sepatu cakep nih. Ya, kenapa bilang cakep? Karena memenuhi kriteria cakep. Sepatu disebut cakep itu punya 3 kriteria kalau Anda. Begitu 3 itu terlihat ya, terlihat muncul di suatu bentuk sepatu, Anda ambil. Anda pegang, Anda ingin empiris megang, oh keras, oh warnanya bagus, dipencet pakai kuku nggak bekas, cakep nih. Nah itu perlu dicoba gitu, Anda coba pakai kaki kanan bagus, kiri nggak perlu karena kaki kiri lebih kecil dari kaki kanan. Begitu dibuat jalan, cakep bagus, nah Anda beli. Itu pun ternyata masih belum benar begitu dicoba sebulan di rumah, di kerja, ternyata akibatnya Anda meleset ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi pengujian itu perlu ya, bukan pengujiannya tapi konsep mengujinya itu ya. Konsepnya gitu, konsepnya perlu. Nah, di pengujian itu ada yang namanya QoS ya, Quality of Service. Jadi kualitas layanannya. Kualitas layanan ini akan menentukan kinerja dari suatu sistem atau subsistem. Gitu ya. Jadi kalau Anda di rumah itu ada jaringan internet ya, Ethernet ya, jaringan Ethernet ya, punyanya IndiHome misalnya, atau XL Home, atau Ngorbit ya, atau RT RW Net, atau net-net yang ada di rumah Anda lah. Itu ada quality of service-nya gitu. Apa sih? Pakai kami punya saja Pak, kami dengan paket yang standar ini ya memang ada beberapa paket, cuma 1 Pak, cuma 1 ngomongnya paket standar. Iya memang cuma 1 Pak. Berapa satu paket yang disebut standar itu ya? Ini kecepatannya 10 Mbps Pak. 10 Mbps itu ditesnya bagaimana? Ya tes dari gadget Bapak ke server kami Pak di kantor. Ya jelas lah 10 megabit bukan megabyte ya. Mbps, M-nya besar, BPS-nya kecil. Kalau M besar, B besar, wah berarti kali 8 itu. Nggak sanggup dia. Jadi cuman M besar, BPS kecil Pak. 10. Nah kalau saya nonton Netflix itu kan bukan di tempat Anda. Oh Netflix itu Bapak ke saya, nanti saya ke Netflix Pak. Wah Netflix-nya kayak seperti ke Bogor ya, lewat jalan raya Bogor, ruwet. Nah jadi perlu diuji sehingga Netflix itu mempunyai tes bandwidth. Anda mau lihat Netflix-nya gitu ya. Yes, kalau mau lihat Netflix, saya sarankan Anda menguji kecepatan bandwidth Anda menggunakan ISP, Internet Service Provider, itu dari gadget Anda ke server kami Netflix. Ternyata kecepatannya di bawah kriteria yang disarankan oleh Netflix. Jadi mohon maaf, nggak usah langganan deh, percuma. Karena nanti gambarnya ada, suara nggak ada, atau suaranya ada, gambarnya nggak ada, atau semuanya nggak ada semua. Jadi ya jangan pakai Netflix, terserah. Kalau mau pakai Netflix, Anda harus menaikkan bandwidth-nya. Nah itu ada uji-ujiannya juga gitu. Jadi bagaimana? Ya itu quality of service, ya, service kualitas layanan. Nah, QoS ini juga dimiliki, juga ada di setiap subsistem atau komponen.
Jadi cara begonya ngukurnya adalah output dibagi input dari suatu sistem atau subsistem atau komponen. Output itu apa? Ya yang dikeluarkan oleh komponen itu loh. Tuh kok bisa keluar Pak? Ya bisa keluar karena dikasih input. Nah, oke. Berarti dikasih input. Inputnya apa? Inputnya misalnya tegangan. Outputnya apa? Suara. Nah, gitu. Misalnya kalau seperti apa ya misalnya? Kayak gini misalnya. LED. LED itu bukan dioda loh. LED itu kepanjangan dari light emitting diode. Dia bukan dioda, matamu. LED itu D-nya dioda kok bilang bukan dioda. Bukan Pak, LED itu bukan dioda, cuma lampu. Nah itu teorinya harus banyak belajar. Jadi LED atau singkatan dari light emitting diode ya, bukan LED di kekentalan darah ya. LED ini menghasilkan cahaya, ya, menghasilkan cahaya. Nah, cahaya itu ada yang bisa terlihat oleh mata kebanyakan manusia, artinya cahaya tampak, sama cahaya yang di luar kelompok cahaya tampak gitu. Itu LED. Nah, terus ada lagi kalau ngomong cahaya itu ada namanya luminan. Luminan itu apa? Kuat, ya, kuat itunya, kuat terang enggaknya cahaya. Itu LED menghasilkan cahaya. Kok bisa? Gitu ya. Kok bisa sih LED itu memancarkan cahaya? Memang ada apa di LED itu? Ada demitnya, ada goibnya? Bukan. Dia ada reaksi kimia fisika. Kok bisa bereaksi? Ya karena ada beda potensial, ada arus yang ngalir. Oh, ada arus. Jadi kalau ada arus yang ngalir dari sana ke sini, kalau dibalik nggak bisa. Harus sana ke sini, dari anoda ke katoda. Nah, nanti dia akan godain ini kimia fisika yang ada di bahan-bahan pembentuk LED itu sehingga dia akan molet, akan ribut. Nah, hasil ributnya itu menghasilkan membakar argon yang di sekeliling di dalam LED ini. Jadi nyala. Orang kalau marah kan merah. Sama. LED itu kalau mau suruh nyala dimarahin dulu, dikasih arus. Kasih arus, dia bangun, marah, keluar cahaya. Nah, nanti cahayanya itu warnanya tergantung bahannya. Itu. Bahannya kalau begini warnanya begono, kalau begini warnanya begitu. Berarti ada tegangan dong. Kalau nggak ada tegangan, LED-nya nggak nyala dong. Iya, LED-nya kalau nggak dikasih tegangan nggak bakal nyala. Nah, tegangan itu apa? Nah, tegangan itu hanya bisa dirasakan oleh alat ukur tegangan volt atau arus ampere. Berarti daya I kali V, arus kali tegangan namanya watt. Berarti kalau LED itu dikasih daya listrik, dikasih tegangan sekian volt 1 ampere, itu nanti LED-nya memancarkan cahaya. Iya, ya itu. Nah, kok bisa tahu? Itu karena teori gitu. Ada teori yang bilang seperti itu. Jadi ada kumpulan-kumpulan pernyataan yang sudah kebenarannya itu sudah dibuktikan banyak orang. Jadi kasana dinamakan kumpulan pengetahuan yang sudah terbukti secara ilmiah. Ya manusia yang sudah dulu lahir, yang sudah mati semua itu bikin teori-teori. Bikin penelitian-penelitian, bikin segala macam, dikumpulin. Dan dia nulis terus dikumpulin dalam kasana pengetahuan ilmiah. Gitu. Nah, kayak apa sih kasana pengetahuan ilmiah itu? Ada dua teori. Ya, teori itu kumpulan buku-buku primer dan buku sekunder yang ber-ISBN. Jadi buku primer itu ada penerbitnya gitu. Penerbitnya siapa? Ya yang bereputasi gitu. Diterbitkan oleh misalnya Gondol Wijaya Limited. Apa itu Gondol Wijaya Limited?
Dicari di Google ndak ada. Ternyata itu bikinan dia sendiri, PT-nya dia sendiri, PT Antah Berantah yang tidak terdaftar di Kemenhum. Jadi ini tidak bereputasi. Jadi kalau membeli buku, itu penerbitnya harus bereputasi. Bereputasi itu apa? Penerbit yang telah menerbitkan banyak banget buku ilmiah gitu. Misalnya ya ini bukan iklan ya. Gramedia, Erlangga, atau McGraw-Hill itu ya. Atau ya sebutin saja lah ya. Prentice Hall, banyak yang bereputasi. Jadi semua itu ada ISBN. ISBN itu kalau Anda ketikkan ISBN di ISBN number searching di Google, nanti akan muncul itu ISBN ini dimiliki oleh ini. ISBN itu standar buku di Perancis. Jadi ada lembaga yang cuman ngumpulin mau punya ISBN sini, pendirian perusahaanmu sini fotonya. Terus kantornya foto, yang punya siapa foto, bareng rajanya ya di foto. Foto IG boleh, pokoknya ada fotonya. Nanti diverifikasi sama dia, dikasih nomor gitu. Nomor kamu sekian sampai sekian. Jadi nanti penerbit itu dikasih nomor sekian sampai sekian. Ini mau dijadikan 10.000 buku ya silahkan. Pokoknya nomornya segini aja gitu. Kalau enggak habis ya. Nggak ada ISBN-nya. Di ISBN itu ya kadang penerbit di Indonesia itu nggak punya ISBN, terus dia minta ISBN-nya Gramedia. Gramedia, mbok saya minta ISBN-nya, saya kasih ya. Nanti royalti loh, gitu. Nah, buku sekunder bedanya apa dengan buku primer? Mungkin sudah pernah saya jelaskan ya yang lalu. Buku primer itu buku yang tidak ada daftar pustakanya gitu. Loh, kok bisa yang nulis langsung penemunya gitu. Ya, misalnya Kirchhoff itu, KCL 1, KCL 2, Kirchhoff Law 1, Kirchhoff Law 2, hukum Kirchhoff 1, 2 itu yang bikin adalah si itu sendiri, si Kirchhoff-nya gitu. Apakah itu benar? Belum tentu benar, tapi sampai sekarang hasil-hasil penelitian yang dilakukan banyak orang itu mendukung semua gitu. Ya. Nah, kalau sekunder, buku sekunder itu buku yang ada daftar pustakanya. Kalau Anda lihat buku 10 bab, setiap bab di akhir itu ada daftar pustaka, nah itu berarti buku sekunder. Tapi kalau buku primer, enggak ada daftar pustakanya. Jarang sekali. Misalnya manuskrip Galileo Galilei. Itu ada manuskrip The Origin of Species punyanya si sama yang teori Darwin. Nah, itu Darwin itu juga itu penerbitnya ada ya. Nah, atau e-book-nya. E-book itu karena sekarang jual buku susah, jual buku di seluruh dunia itu benturannya ke tembok ya. Harus bayar, harus royalti. Bukalapak di sini mesti ada duit. Sekarang nggak pakai e-book. Jadi semua buku diubah formatnya dalam PDF. Nah, itu dijual ya. Anda cari deh di Shopee atau di Bukalapak, Tokopedia atau apapun itu ada e-book ya, bisa bayar. Nah, atau e-book itu sebetulnya juga sama, ada penerbitnya, bereputasi juga gitu ya. Bereputasi. Tapi kalau e-book kan biasanya kalau dijual itu nanti kopinya bisa sampai Indonesia udah amsyong. Indonesia itu kan bukan copyright tapi right to copy. Kalau copyright itu kan ada hukum yang menyatakan di belakang. Tapi kalau right to copy ya sudah kacau. Nah, yang ketiga ini adalah data sheet ya. Ini yang terbaru yang dipublikasikan oleh manufakturnya gitu. Jangan misalnya IC buatan Maxim ya, MX311 itu data sheet-nya yang Anda peroleh dibuat oleh misalnya National Semiconductor itu sesat. Maxim itu ya Maxim Cooperative Limited, Co Ltd gitu ya. Jadi jangan sampai Anda mendapatkan data sheet dari suatu produk ya, dari IC atau komponen tapi yang menerbitkan bukan manufakturnya. Itu sesat.
Nah, itu teori ya, teori. Buku-buku primer, sekunder ber-ISBN, penerbitnya bereputasi, e-book, sama dataset. Itu juga belum tentu benar gitu. Tapi, ya saya bilang tadi, sudah diuji banyak orang dalam penelitian skripsi, S1, S2, S3, D1, D2, D3, D4, spesialis 1, 2, itu menyatakan ini saya mendukung teorinya itu. Ah, sudah gitu. Nah, atau yang kasanah pengetahuan yang disebut dengan empirik ya, atau empiris, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Tapi yang sama, relevan namanya. Penelitian relevan itu penelitian orang lain, jadi empiriknya orang lain gitu. Misalnya ya, disebut penelitian relevan itu bukan bab 2-nya ya, bukan bab 2-nya tugas akhirnya dari anak D3 Poltek PNJ, bukan, tapi kesimpulannya gitu. Jadi bukan bab 2-nya. Bab 2 itu ya, bab 2 itu kan bukan dia yang punya, dia cuma mengambil saja gitu. Jadi kalau mau melihat bab 2-nya, Anda melihat tugas akhir di perpustakaan, itu nggak bakal dibolehin di fotokopi. Fotokopi tugas akhir ya, skripsi, disertasi, tesis itu hanya bab 4 sama bab 5 gitu. Bab 1, 2, 3 itu tidak boleh. Gitu. 1, 2, 3 itu ya nggak boleh sama. Kalau sama pasti hasilnya sama gitu. Jadi artinya kalau bab 4 itu kan bab 4, 5 itu kesimpulan, itu yang boleh, kesimpulannya seperti ini gitu. Nah, yang berikutnya adalah artikel, publikasi, seminar. Seminarnya bereputasi gitu. Jadi setelah mahasiswa lulus atau mahasiswa S1, S2, S3, D3, D1, D2, spesial 1, 2 itu lulus, itu bikin penelitian lagi ya, membuktikan suatu teori, sistemnya dia mendesain suatu sistem, terus diterbitkan dalam seminar. Nah, seminarnya bereputasi, seminar yang diadakan oleh Asosiasi Dukun Nasional. Nah, itu bereputasi. Jadi ada Asosiasi Dukun Nasional membuat seminar, atau Asosiasi Ahli Otomasi Industri diakui oleh nasional. Nah, itu membuat seminar. Nah, itu benar karena yang masuk di seminar itu akan dites darah, dites dulu, ada reviewer mereview. Wah, ini nggak cocok, nggak layak, buang, buang. Yang layak cuma 4, nggak apa-apa, 4 aja terbit. Nah, gitu. Atau kalau seminar itu kadang tempatnya beda-beda, tapi kalau jurnal itu tetap gitu. Jurnal tetap setahun 3 kali. Ada yang sekali seumur hidup terus bubar jurnalnya. Ada jurnal yang setiap tahun 4 kali terus nggak bisa habis. Cari duit nih jurnal. Atau seminar ini lanjutannya ada Pak, tahun depan ada lagi. Ada yang tiap bulan ada, negaranya beda gitu. Jadi keliling, jadi penyelenggara seminar itu keliling dunia. Di Jakarta bulan November, nanti di Malaysia Oktober, Singapura September, di Filipina itu Desember, Jepang itu Januari, di Shenzhen itu Februari. Wah, terus keliling dunia gitu, keliling dunia. Nanti balik lagi ke Jakarta setelah 100 tahun kemudian gitu. Nah, itu namanya penelitian yang relevan. Nah, yang mana yang dipakai? Ya dua-duanya. Anda nanti kalau bikin TA itu bab 2-nya itu ada teori yang relevan dengan apa? Dengan perumusan masalah. Sama hasil penelitian yang relevan dengan apa? Rumusan masalah. Tapi rumusan masalah yang di mana disebut relevan? Teori itu dilihat apanya, Pak? Kok bisa diambil? Kok saya ngambil teori yang ini, bukan yang itu? Kok saya ngambil penelitian yang ini, bukan yang itu? Relevan itu artinya dengan yang topiknya itu loh. Anda tuh mau buat apa sih? Arduino, nggak usah pakai Arduino-nya. Mau buat apa? Sistem yang mendeteksi sensor, bukan sensornya. Sistem Anda itu apa?
mendeteksi posisi manusia, Pak. Nah, kalau deteksi posisi manusia itu baru cari teori deteksi manusia itu pakai apa. Terus habis itu hasil-hasil penelitian yang relevan yang pernah dilakukan manusia untuk mendeteksi manusia itu pakai apa. Jadi nanti dia mau melakukan penelitian gitu ya. Jadi setelah tsunami besar, gempa besar, itu di bawah tanah ini ada manusia yang kependem masih hidup gitu. Jadi alatnya kok punya ide kayak gitu. Saya waktu itu, Pak, waktu yang di tsunami yang di Aceh itu, di Jepang itu punya alat, Pak. Alat yang ditaruh di atas tanah, nanti dia bisa tahu, oh ini ada manusianya. Mati hidup, waduh, kami belum sampai sana. Ini hanya ada manusianya. Kalah sama dari orang Jawa. Orang Jawa dipanggil, Min, sini, Min. Di bawah ada apa, Min? Pakai tangan dia. Ada manusia, Pak, 4. 1 orang tua, 2 anak, 1 kucing, 2 lagi dewasa, sudah mati. Lebih detail gitu. Terus orang Jepangnya nggak percaya, ditungguin, begitu dibongkar, bener. Jepangnya geleng-geleng. Waduh, kita baru sampai sini ya. Orang Indonesia sudah punya yang lebih canggih. Tapi hebatnya embedded di otaknya dia. Nah, itu penelitian relevan. Nah, sekarang kita lihat LED itu apa sih? Teorinya LED itu apa? LED itu kata benda, katanya a light emitting diode. Dioda yang emittingkan cahaya, memancarkan cahaya. Jadi isinya itu semikonduktor, dioda semikonduktor yang glows ya, glows itu. Apa itu? Mukamu kinclong, mukamu glowing ya, mukamu glowing ya. Jadi memancarkan saat sebuah tegangan dikasihkan ke dia. Nah, itu ya. Nah, dan seterusnya ya. Itu nanti ada arus ya, ada arus itu kenapa? Ada elektron hole, itu cara kerja teorinya. Jadi kalau ada arus melewati suatu bahan semikonduktor, lapisan P sama N, itu teori saya enggak tahu siapa yang waktu ngambil mata kuliah agama itu dijabarkan itu LED itu apa. Jadi begitu ada arus, elektron itu menggodain elektron itu suatu atom ada ujungnya tuh ada valensi terluar itu ada tadinya ada 4, sekarang satunya hilang jadi tinggal 3. Nah, satunya hole itu diisi. Jadi karena mengisi hole seperti ada orang liwat. Seperti ada shaft ya, ada barisan orang terus satunya karena dia ke belakang ya, kencing atau apa, itu kosong di depan, yang belakangnya ngisi. Belakangnya ada kosong, ngisi. Akhirnya seperti orang jalan gitu. Seperti arus jalan. Nah, kayak apa sih teori? Nah, teori dalam bahasa Indonesianya komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Monokromatik itu kroma yang satu kroma. Jadi warnanya cuma satu. Ketika diberikan tegangan maju. Jadi kalau dikasih tegangan maju, bukan tegangan yang mundur ya, tegangan maju dari A ke katoda, itu nanti mengeluarkan cahaya satu warna. Nah, gitu. Jadi bahannya semikonduktor. Itu kenapa? Gitu. Nah, warna-warna cahaya yang dipancarkan LED ini tergantung dari jenis bahan semikonduktornya. Gitu. Jadi karena monokromatik, bisa saja kalau bahannya itu dibuat sedemikian rupa, nanti cahaya yang muncul dihasilkan oleh LED itu termasuk kelompok cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Gitu. Loh, kok bisa gitu, Pak ya? Memang tujuannya begitu. Misalnya apa? Remote control itu, remote dioda yang di remote sama dioda penerima. Jadi foto dioda yang di TV-nya itu sepasang kalau beli ya. Kalau enggak sepasang enggak bakal bisa. Karena itu harus identik. Nah, itu teorinya gitu. Tapi saya enggak nyebut dari mana ya. Kalau teori kan pasti ada yang ngomong ya. Harus ditulis itu harus mengacu ke sitasi. Sitasi itu nama yang nulis, bukunya, halamannya, penerbitnya, kotanya dan sebagainya.
Kalau ada ISBN ya ISBN-nya. Jadi ya, kesimpulan dari LED ya, teori ya, secara teori, ini teori ya. Ini teori. Itu dia harus dikasih tegangan forward. Ada tegangan, ada arus, dan nanti dia akan memancarkan cahaya. Kalau cahaya itu nanti akan menghasilkan warna sama tingkat luminan. Ya. Luminan itu ada warnanya bisa kelihatan Pak. Warnanya apa? Biru. Nah, kalau warna biru itu kan kesepakatan ya, kesepakatan bahwa yang kayak begini nih kita kasih nama biru. Gitu. Jadi warna itu kesepakatan, nama julukan warna itu kesepakatan. Kalau di luar negeri blue, kenapa nggak biru ya? Terserah mereka gitu ya. Dan ada yang duluan hidup terus bikin kesepakatan. Nah kita kan hidupnya terakhir, belakangan. Jadi menggunakan kesepakatan. Terus sama ada biru remeng-remeng, birunya tegas Pak. Wah kinclong, nah itu luminan namanya. Sama lifetime, ada LED kalau dinyalakan terus-terusan sesuai dengan biasnya itu 10.000 jam nyala baru mati. Ada yang sampai 10 tahun. Nah, itu. Jadi kalau ada lampu LED yang kami produksi ini bisa nyala sampai 15 tahun. Ya bego-bego amat. Ya bego bener itu ya. Bego bener yang beli. Kenapa? Pabriknya itu baru bikin setahun. Pabrik lampu baru bikin setahun. Tapi bisa ngomong lampu yang diproduksi itu bisa nyala sampai 15 tahun. Kapan dia ngujinya? Kecuali kalau pabriknya sudah 100 tahun yang lalu dan sudah menguji lampunya itu sudah nyala sejak dinyalakan 15 tahun yang lalu. Boleh dia bilang gitu. Jadi lampu yang kami jual ini bisa nyala 10 tahun. Itu asumsi, masih belum tentu, harus dibuktikan gitu. Tapi siapa sih yang punya lampu 10 tahun? Rumahnya udah ambruk mungkin, orangnya sudah pindah, udah mati, udah pindah ke tempat lain lah, segala macam. Jadi Anda kalau punya pabrik lampu, bikin aja. Lampu saya ini bisa 100 tahun tuh nggak ada masalah. Siapa yang mau nguji? Banyak yang beli pasti. Wah ini beli ini aja karena 100 tahun. 100 tahun. Cucumu yang nguji kali. Nah, kita lihat yang terakhir. Coba LED X ya. Kita spesifikasi sebuah LED namanya LED X. X itu suatu nama LED. Nah, LED ini kan berarti kan cucunya atau anaknya teori LED. LED itu kan secara keseluruhan. Ini ada LED X ya, berarti sama. Nah, LED X ini kalau dilihat di data sheet-nya LED X, itu LED X ini kalau dikasih tegangan 2 volt 100 miliampere ya. LED dikasih tegangan LED X jika dikasih tegangan 2 volt 100 miliampere nanti akan menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang 10 dengan luminasi atau intensitas cahaya 10 lumen, 10 lumen. Terus warnanya 820 nanometer, mahrun. Warna merah mahrun. Nah, itu. Jadi kalau alat ukurnya nih warna merah itu kan, jadi kalau ada cahaya merah Anda dekatkan dengan suatu instrumen, nanti dia angkanya adalah bukan merah mahrun, bukan, tapi 820 nanometer. Itu yang bisa membedakan satu warna dengan warna yang lain. Jadi warnanya ini 820 nanometer, termasuk cahaya tampak dengan intensitas 10 lumen. Itu 10 lumen, 820 nano itu output. Nah, inputnya apa? 2 volt 10 miliampere. Jadi QoS-nya atau unjuk kerjanya adalah output dibagi input. Outputnya 10 lumen. 10 lumen itu saat kapan? Saat dikasih 200 miliwatt. Saat dikasih 2 volt 100 miliampere. Nah, berarti kalau daya kan I kali V. 2 volt kali 100 miliampere itu ketemunya 200 miliwatt. Jadi QoS lampu LED X ya, QoS LED X itu adalah
10 lumen dibagi 200 miliwatt atau 0,05 lumen per miliwatt. Jadi kalau ada LED yang lain yang nilainya 1 lumen per miliwatt itu akan lebih baik dibanding dibanding QoS-nya hanya 0,05 lumen per miliwatt. Itu LED ya. Jadi LED yang Anda punya, Anda pegang secara fisik itu datasheet-nya bilang lumennya 10 ya. Diukur dengan jarak 1 cm. Terus cahayanya itu merah marun supaya tidak salah. Panjang gelombangnya 820 nanometer kalau dikasih tegangan 2 volt 100 mili. Nah, ini LED ini akan Anda pakai dalam sistem Anda sebagai indikator kalau sistemnya bekerja. Begitu sistem bekerja, ini LED-nya nyala. Pluk, ya gitu. Nah, supaya Anda yakin bahwa LED Anda ini dapat bekerja sesuai dengan tujuan Anda, LED ini kan harus diuji gitu ya, harus diuji. Nah, ngujinya bagaimana? Ngujinya harus ada kriteria, ya harus ada kriteria. Kriteria itu apa Pak? Nguji LED X-nya itu harus punya kriteria. Nah, mengacu kemana? Ya mengacu ke teori dan data ilmiah gitu. Teorinya bagaimana? Ya LED ini kalau dikasih tegangan maju dia harus nyala. Oh ya, terus datanya bagaimana LED X? Karena LED X tadi kalau dikasih tegangan 2 volt 100 mili nanti ngeluarin cahaya merah marun panjang gelombang 820 nanometer dengan lumen 10. Oh, jadi itu yang jadikan kriteria. Kalau hasil pengujiannya itu sama dengan itu, berarti LED-nya jos. Tapi kalau di bawah itu buang aja karena nggak bisa hidup, nggak bisa berfungsi. Kalau di atas Pak, di atasnya seperti apa? Harus ada ringnya gitu. Kalau misalnya pilot itu ya, jadi pilot pesawat tempur itu panjang kaki itu minimal 100 cm. Kalau di bawah 100 mm ya nggak usah jadi pilot. Tapi kalau panjang, tar dulu panjangnya seberapa gitu. Kalau panjangnya sampai 150 cm panjang kaki itu juga nggak bisa. Memang pesawatnya mbahmu. Pesawatnya kita beli dari Sukhoi. Sukhoi itu cuman menyiapkan panjangnya cuma segitu. Maksimum panjang kakinya 150 cm. Jadi kalau terlalu panjang juga nggak bisa. Masuk terbang kaki di tengkuk. Masuk kakinya di perut kan nggak mungkin. Jadi ada kriteria, ada batasan. Nah gitu loh. Jadi ada batasan. LED X ini mempunyai batasan nilai. Kalau di dalam batasan itu diperbolehkan disebut jos atau ini dianggap jos, dianggap baik gitu. Ya kalau duitnya bagus lah. Kalau kita mencari logam mulia, itu kriteria berapa ya? Sebanyak-banyaknya gitu. 1 ton ya bagus gitu. Tapi kalau yang seperti LED ini mempunyai kriteria. Nah, seperti apa kriteria ini? Kita cara nguji LED-nya ya. Kita cara nguji LED-nya. Ini LED yang mau kita uji apakah memenuhi kriteria. Ini LED X. Ya, ini belum pernah dipakai sebelumnya. Ada sih Pak yang pakai. Hasil penelitiannya gimana? LED-nya nyala Pak. Nah, itu kan menguatkan, tambah menguatkan. Tapi Anda kan belum tentu. Karena Anda tidak menggunakan LED yang dipakai itu loh. Kalau LED yang dipakai oleh 10 peneliti dan bilang 10-10-nya bilang LED-nya ini bisa dipakai, itu Anda nggak boleh menggunakan justifikasi dari 10 peneliti itu untuk meyakinkan bahwa LED yang Anda pakai itu bisa. Kenapa? LED-nya 10 itu kan nggak Anda pegang gitu. Kecuali kalau satu LED dipakai oleh 10 orang peneliti yang sama. Boleh. Anda menggunakan LED yang sudah dipakai orang yang sudah terbukti. Boleh. Tapi kan LED yang Anda ini beli baru. Beli online tadi dari Shopee. Nah, harus diuji. Nah, cara ngujinya LED ini harus diseri dengan resistor. Kenapa resistor? Karena ada batasan maksimum dari arus. Jadi resistor diseri dengan LED, terus nanti dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah sekarang ini jika di 5 volt ya, sumbernya 5 volt kan tadi tegangan LED-nya kan 2 volt 100 mili ampere. Jadi kalau tegangan LED-nya ini 2 volt, sumbernya 5 volt, berarti kan
tegangan di R-nya kan 3 volt. 3 tambah 2 kan 5 sama dengan sumber. Jadi ini 2 volt dikasih sumber 5 volt pasti 3-nya jatuhnya ke R. Nah, sekarang tegangan di LED sudah benar 2 volt, harus dibuktikan menggunakan voltmeter. Harus diukur tegangan di sini, harus 2 volt, 2,000000001 volt boleh. Nah, sekarang arusnya kan belum 200 mili. Bagaimana caranya? Ya, R-nya diatur supaya V dibagi I-nya itu ketemu, ini kan tegangan di R-nya 3. 3 dibagi arus sini kan 200 mili. 3 dibagi 200 mili ketemunya 15 ohm. Jadi R-nya harus 15 ohm. Nah, 15-nya juga harus 15,0000001 misalnya. Jadi sehingga Anda memastikan bahwa tegangan di dioda ini harus 2 volt dan arus yang mengalir di R ini kan seri, berarti sama. Harus 200 milivolt. Sehingga kalau dioda ini sudah dapat tegangan 2 volt, arus majunya 200 mili, seharusnya kan dia menghasilkan cahaya 10 lumen 820 nanometer. Uji gitu. Anda uji tegangan apa? Anda uji cahayanya berapa lumen dan warnanya itu berapa nanometer. Nanti menggunakan apa, Pak? Ya menggunakan alat lumenmeter dan spektrum cahaya meter. Nah, ini. Misalnya ya lumen meternya 0,5 lumen, spektrum cahayanya 822 nanometer. Nah, kalau seperti ini itu kan lumen di atas lumen 0,5 masih dianggap pantas. Spektrum cahaya 822. Mungkin saja masih kelompok 820, masih merah marun kata orang bilang. Jadi LED X yang Anda uji ini sudah memenuhi kriteria. Berapa? 10,5 lumen 822 nanometer. Dianggap memenuhi kriteria 10 lumen 820 nanometer. Mungkin saja setelah dipakai 10 jam jadi nanti 10 lumen gitu. Tapi jika LED-nya ini di bawah 10 lumen atau malah di atas 11 lumen terlalu terang, ini tidak dianggap baik, apalagi cahayanya di bawah warnanya di bawah 820 nanometer. Bisa warna kuning. Waduh, gimana sih? Bilangnya merah kok jadi hijau. Wah, itu berarti bukan LED X, karena LED X ini datasheetnya harus warna merah marun. Atau malah nggak kelihatan, LED-nya mati, Pak. Bukan mati itu, Anda aja yang nggak bisa ngelihat. Coba lihat pakai kamera. Kamera mana? Handphonemu itu loh kan berkamera MP3 player. Begitu handphone dinyalakan kameranya, dihadapkan ke LED-nya putih, Pak. Ya itu nyala. Tapi kok nggak kelihatan, Pak? Ya mata lo yang nggak bisa lihat. Matanya kamera bisa. Artinya LED ini bukan rusak. Dia masih memancarkan cahaya, tapi cahayanya tidak tampak. Bagus Pak, bagus matamu. Ya LED-nya bosok, buang. Jadi tidak bisa dipakai. Gitu. Itu cara ya, cara untuk menguji suatu komponen. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan, saya menunggu pertanyaan. Permisi Pak, mau bertanya Pak. Silakan. Di berapa brand-brand dok kan biasanya ada yang memberikan jaminan untuk barang itu bisa bertahan dengan durasi waktu tertentu, mungkin bisa 10 tahun, 100 tahun begitu ya Pak. Kan mungkin untuk dites menggunakan durasi waktu tersebut tidak mungkin kan, atau tidak mungkin sama sekali kan ya Pak. Apakah ada cara lain tidak ya Pak, mungkin seperti cek komponen dan lain-lainnya gitu yang bisa, atau menggunakan simulasi begitu Pak? Ya, kalau lampu bilangnya 10 tahun itu definisinya bukan nyala
nyala selama 10 tahun, bukan. Ada yang namanya duty cycle. Jadi lampu Philip ya. Lampu Philip itu misalnya beli yang Philip Aralin yang 200 lumen per watt. Beli lampu Philip 5 watt, tapi dia ditulisnya di situ kan 200 lumen per watt. 1 watt 200 lumen. Berarti kalau 5 watt atau 3 watt kan berarti 300 lumen. Nah, ditulis di situ di datasheet-nya itu bahwa lampu Philip yang Anda pegang itu ya, ini kalau dinyalakan dalam satu hari misalnya 1 jam nyala, 1 hari 24 jam, 1 jamnya nyala. Berarti apa itu 1 jam nyala? Ruangan apa yang lampunya hanya 1 jam nyala dalam 1 hari? Ruang tamu, Pak. Ya sudah, ruang tamu. Atau kamar mandi, Pak. Jarang mandi ya? Iya, Pak. Emang serumah berapa orang? 2 orang, Pak. Udah jarang mandi? Iya. Berarti 1 jam, nggak nyampe, Pak, 1 hari. Ya 1 jam sehari. Jadi kalau 1 jam sehari itu kan 24, setahun 365. Berarti kan hanya 365 jam setahun. 365 kalau 10 tahun kan 3.650 jam. Nah, dia punya pengukuran lampu itu kok dinyalakan dalam waktu 1000 jam itu matinya di mana. Jadi nyalakan lampu dinyalakan secara terus-menerus, duty cycle-nya 24 ya. 24 per 20 jadi 1. Nyala terus itu sampai 1000 jam mati. Oh, lampu ini kok dinyalakan terus dengan tegangan konstan ya. Asumsi tegangan arus konstan, frekuensi konstan, PLN-nya konstan gitu. Itu 1000 jam baru mati. Nah, sekarang kalau 1 hari 1 jam, berarti kan setahun 365 jam. Itu kalau 3 tahun itu kan 900. Jadi ini lampunya ini diasumsikan bisa awet 3 tahun gitu. Dipastikan 3 tahun awet, tapi begitu dibuka, bukan 3 tahun dinyalakan terus, tapi 1 hari hanya 1 jam nyala gitu. Nah, itu. Apalagi yang bilang sampai 15 tahun ya. Secara bagaimana cara ngujinya? Cara ngujinya itu ya banyak. Jadi misalnya bahannya itu mempunyai lifetime berapa. Kalau bahan-bahan yang dipakai itu semua lifetime-nya panjang-panjang sampai 100 tahun semua, ya itu pasti bisa 100 tahun gitu. Jadi kalau komponennya itu setiap komponen yang membentuk lampu itu berusia 100 tahun semua baru rusak. Jadi kalau dikumpulkan menjadi suatu sistem yang usianya pun juga 100 tahun. Sebab teman-teman enggak ini ya, ada sih itu dokumen ya. Pembuat lampu di dunia itu mempunyai kesepakatan ya, pembuat lampu itu mempunyai kesepakatan. Lampu filamen ya, lampu filamen. Kesepakatannya gini. Lampu yang kita buat, jadi anggotanya itu semua perusahaan lampu yang membuat lampu berfilamen atau bohlam. Lampu yang kita buat ini harus tidak boleh dapat nyala selama 10 tahun lebih. Jadi harus dibuat hanya sampai setahun harus rusak. Ada kesepakatannya gitu. Kenapa? Kalau lampu semua dibuat dengan kualitas yang baik, lampu itu ndak ada yang mati gitu. Kalau ndak ada yang mati, lah kita ini gimana cara menghidupkan karyawan? Jadi lampu akan dibuat selama berapa ribu jam, mati itu putus gitu. Gitu. Electrolux, Anda kalau punya mesin cuci Electrolux itu bener itu. Dari mulai bapak saya sampai saya punya anak masih bagus gitu. Sekarang nggak boleh. Kenapa? Ya kalau begitu ya spare partnya sudah tidak ada. Ya, yang kedua nanti bagaimana mereka punya uang untuk gaji karyawannya. Jadi kalau nanti Anda membuat suatu produk itu ya jangan lifetime. Jangan ini saya jamin seumur hidup. Ya Anda nggak punya duit. Jadi dipaksa aja alat itu kalau dipaksa kerja itu hanya 3 tahun atau 2 tahun. Sehingga nanti setiap 3 tahun Anda bisa lihat penjualan berapa, Min.
tahun ini penjualan 200 Pak, ya nanti 3 tahun lagi tuh baru gede lagi gitu. Jadi punya seperti itu. Tapi asumsinya yang mereka pakai adalah lampu itu tidak nyala selama 10 tahun, tapi diasumsikan lampu yang saya buat ini sudah diuji 10.000 jam atau 3.000 jam. Kalau 3.000 jam Anda lihat, satu hari 24. Ya, kalau 1.000 dibagi 24, ada pengujian lampu selama mungkin 6 bulan atau setahun dinyalakan. Nah, kalau dinyalakan selama 10.000 jam baru mati, itu kira-kira kalau dipakai sehari 10 menit, berapa tahun itu baru mati. Kira-kira gitu Mas jawabannya Mas. Yang lain atau menambahkan siapa? Silakan. Jadi konsepnya ya, bukan nguji LED-nya ya konsep. Misalnya Anda beli Pertalite. Kenapa pompa bensin yang di jalan Rawasari, bukan Rawasari itu, jalan apa itu? Jalan Pramuka yang sebelah kirinya, sebelah kanan Pramuka, sebelah kirinya itu jalan apa itu ya. Nah, itu selalu rame karena dia tepat. Apa yang tepat? Oktannya. Namanya bensin premium, itu kan oktannya 88. 88 itu kan hanya tulisan di atas. Kami menjual bensin premium oktan 88. Nah, apakah Anda tahu bahwa oktan cairan yang masuk ke kendaraan Anda itu oktannya 88 atau di bawah itu? Ya kalau mau ya harus ada alat oktan meter di dalam mesinnya yang mompa itu. Di situ ada alatnya, ada alat ukurnya gitu, tertera, nah, gitu, tersegel. Jadi oktan realnya sekarang 87,4. Nah, oh ini bukan 88. 87,4 kok dibuletin kan 87 bukan 88 gitu. Nah, pompa bensin yang di Pramuka sama satu lagi jalan apa itu kalau premium itu bukan 88 tapi 87,7. Sudah bagus itu. Gitu loh. Di situ udah kalau yang di tempat yang lain Pak, wah 85 kadang. Kalau di Pantura mungkin 80. Masih bagusan Pertalite Pak. Berapa Pertalite? 92 ya. Belum tentu 92 itu. 92 kan di tulisannya. Jadi kalau ada apa itu hologram asli itu kan hologramnya di mananya? Hologramnya yang asli. Ada saat Anda beli produk ya, produk ini asli loh. Kok tahu kalau asli? Ini ada hologramnya. Ini yang asli itu bukan produknya, yang asli hologramnya. Gitu loh. Nah produknya itu bagaimana? Ya harus diuji gitu, enggak bisa. Air ini asli dari Gunung Gede Pangrango. Tahu dari mana? Ya di kemasannya air dari Gunung Gede Pangrango. Nah, kalau cuma kemasan saya bisa bikin gentong, saya tulis gentong ini berisi air dari Gunung Gede Pangrango, isi air pam aja. Bisa juga. Jadi ciri air yang dari Gunung Gede Pangrango itu Anda harus ke Gunung Gede Pangrango ya. Itu Anda harus memancarkan suatu energi ya di sumber air Gunung Gede Pangrango sehingga air yang kena energi itu akan ada warnanya. Sehingga nanti kalau Anda ambil minuman ini dari Gunung Gede Pangrango ya, kok tahu dari mana? Ini kalau saya kasih alat saya warnanya ungu. Ungu itu hasil radiasi saya waktu di sana gitu. Makanya bensin atau cairan minyak yang dijual oleh Pertamina itu kan dikasih warna. Aslinya cairan bahan bakar itu enggak ada warnanya, bening semua. Nah, bening itu gimana caranya ya? Yang oktan segini dikasih warna ini warnanya Pertalite, ini warna ini premium, ini oktannya gede, warnanya Pertamax gitu. Sebetulnya nggak ada warnanya, ini kasih warna. Tapi warna itu kan bisa beli, bisa beli di pasar. Jadi yang penting tuh cara logika untuk mengujinya itu.
bukan hasilnya ya, saya bukan membahas hasil pengujiannya, tapi cara ngujinya, gitu. Cara ngujinya. Jadi kalau Anda tidak pernah nguji suatu alat atau suatu komponen atau suatu sistem, Anda harus tanya sama yang sudah pernah nguji. Nah, ya kok sudah banyak sih yang bisa nguji? Pasti ada sumbernya, namanya teori. Nah, teori. Teori itu tidak bisa ngomong sendiri. Dia harus dibaca, ya, karena dia berbentuk buku. Nah, ada Pak teori YouTube Pak bisa ngomong sendiri, tapi belum tentu benar. Itu masih empirisnya dia. Sedangkan teori yang dari aslinya udah pada nggak ada yang ngomong di YouTube gitu. Jadi masih sekunder bukan primer. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan? Baru berapa? Dua pertanyaan ya. Satu pertanyaan. Minimal 3 lah, 2 lagi pertanyaan apa aja. Supaya ada bukti, ada interaksi gitu. Namanya tatap muka tuh ada interaksi. Oke, saya tunggu satu pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada nanti ini saya upload lagi di YouTube. Nanti Anda wajib membuat pertanyaan ya. Setiap mahasiswa di yang kelas Selasa jam 10 wajib membuat pertanyaan. Nanti saya jawab ya. Karena kelihatannya tidak on semua nih ya. Itu saja saya akhiri tatap muka hari ini. Nanti diteruskan di YouTube ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.